on the fucking wheel! I feel so sad for you. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami, LK Cinema 01. Dan seperti biasanya kami akan membawa sebuah alur cerita film. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul I Think We're Alone Now, yang menceritakan tentang sebuah bencana besar dan hampir memusnahkan umat manusia, dan hanya menyisakan satu orang saja yang selamat yang bernama Del. Nah, bagaimana kisahnya selanjutnya? Gak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita ke alur filmnya. Film diawali di sebuah kota yang terlihat sangat sepi, dan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Terlihat tidak ada kegiatan seorang pun di sana. Entah di mana semua orang yang berada di kota ini. Tapi terlihat dari kejauhan, tampak seorang pria yang bernama Del. Ternyata beberapa hari yang lalu terjadi sebuah bencana misterius yang dahsyat, hingga membuat hampir seluruh umat manusia musnah dari muka bumi ini. Dan orang seperti Del lah yang mampu bertahan dari bencana tersebut. Kini, ia harus bertahan hidup sendirian. Del yang melihat banyaknya mayat yang berserakan, dengan rasa kemanusiaannya, ia rela menguburkan mereka satu persatu. Sesekali karena merasa kesepian, ia mencoba berbicara dengan mayat yang dikuburkannya. Hal ini dilakukannya karena ia merasa sangat kesepian menjalani hidup sendirian, tanpa adanya orang lain yang bisa ia jadikan sebagai teman. Ternyata tujuan Del membersihkan seluruh kota ini karena ia masih percaya bahwa masih ada orang yang selamat. Ia juga menaruh harapan jika kota itu telah bersih, maka orang yang selamat mau menempatinya. Ia juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keajaiban satu perempuan saja yang selamat. Dan jika masih ada 2 orang yang selamat di muka bumi ini, maka masih ada kemungkinan untuk dia membuat keturunan. Sehingga masih akan ada umat manusia yang merawat bumi ini yang kini telah kosong. Di suatu pagi Del memulai aktivitasnya, dan akibat dari bencana tersebut seluruh pasokan listrik di dunia telah padam. Untungnya air masih bisa ia dapatkan dengan mudah. Setidaknya ia masih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan air tersebut. Dia berpikir bahwa jika masih ada air, maka ia masih bisa mendapatkan sumber makanan lainnya. Selain itu, sisa minyak bahan bakar di bumi masih bisa ia temukan, sehingga ia masih bisa menggunakan teknologi yang memanfaatkan bahan bakar ini. Namun sayang, dia hanya bisa beraktivitas pada siang hari saja. Berminggu-minggu telah dilaluinya kala itu, dan pada suatu pagi, ia melihat seorang gadis perempuan yang sedang mengalami masalah. Mobil yang digunakannya ternyata mengalami overheat. Melihat hal tersebut, Del langsung menghampiri wanita itu. Del pun menawarkan wanita itu untuk singgah di rumahnya. Ia pun berkenalan dengan wanita itu, dan ternyata wanita itu bernama Grace. Karena sudah saking lamanya Del tidak berinteraksi kepada orang lain, awalnya Del sangat canggung berkomunikasi dengan Grace. Setelah sekian lama mereka berbicara, ternyata Grace juga merasa sangat frustasi dengan kesepian yang dialaminya. Hingga malam tadi, ia mabuk-mabukan, dan mobilnya mogok di dekat rumah Del. Del yang mengetahui bahwa Grace suka mabuk-mabukan, ia pun merasa terancam. Del yang pada awalnya senang dengan keberadaan Grace pun, kini ia merasa takut. Del berpikir bahwa mungkin saja Grace akan memiliki niatan buruk nantinya. Tanpa berpikir panjang, Del pun memerintahkan Grace untuk pergi menggunakan mobilnya yang masih berfungsi. Setelah kepergian Grace, Del kembali merasa kesepian. Namun apa daya, karena itu adalah pilihannya sendiri. Suatu hari Grace kembali datang ke tempat Del. Grace berkata bahwa ia tidak sanggup jika ia hidup sendirian, dan memohon kepada Del agar ia mau menerimanya untuk tinggal bersama Del. Pada awalnya Del bersikeras menolaknya karena ia merasa bahwa Grace adalah ancaman baginya. Tapi pada akhirnya Del meluluh karena ia merasa kasihan pada Grace yang terus memohon padanya. Dan aktivitas mereka berdua yang mereka jalani diawali dengan memancing di suatu danau di pagi hari. Menggunakan sebuah perahu kecil, Del mendorong perahu ke tengah danau bersama Grace. Kala itu Del berhasil memancing beberapa ikan. Dan dalam hati Grace berkata bahwa karena airnya kini ia bisa kembali menyantap makanan yang lezat.
Setelah pulang ke rumah, Del kembali melakukan kegiatannya untuk membersihkan setiap sudut kota tersebut. Grace juga ikut membantu Del pada saat itu. Dia juga dengan senang hati menguburkan para jasad yang belum sempat ditangani oleh Del sebelumnya. Suatu pagi, saat Grace memasuki sebuah rumah untuk membersihkan para jasad, di sana ia berhasil menemukan seekor anjing yang berhasil selamat. Karena dulu Grace kehilangan anjing kesayangannya yang tewas akibat bencana, akhirnya ia memutuskan untuk merawat anjing tersebut dan membawanya ke rumah Del untuk dia rawat. Keberadaan anjing tersebut di rumahnya pada awalnya membuat Del merasa sangat tidak nyaman. Ia berpikir anjing tersebut akan menyulitkannya, termasuk juga dengan makanan yang ia miliki akan lebih cepat habis karena keberadaan anjing tersebut. Dan kekhawatiran Del benar-benar terjadi di suatu pagi. Anjing itu membuat masalah. Buku-buku yang telah Del kumpulkan diacak-acak oleh anjing tersebut. Del yang mencoba mencegah anjing tersebut malah digigit olehnya. Ia membuat Del merasa sangat marah, dan akhirnya ia membuang anjing tersebut tanpa sepengetahuan Grace. Dan anjing itu pun pergi entah kemana. Grace yang tidak menemukan anjingnya di rumah, akhirnya ia meminta bantuan Del untuk mencari anjing tersebut. Del pun dengan senang hati mau menemani Grace untuk mencari anjingnya. Namun setelah sekian lama mereka mencari, dan Del juga telah merasa sangat lelah, akhirnya Del mengaku pada Grace bahwa dialah yang membuang anjing tersebut. Mengetahui bahwa anjing kesayangannya yang telah dirawat oleh Grace dibuang oleh Del, membuat Grace sangat kecewa dan marah kepada Del. Dan pada saat itu, Grace pun berkata jujur kepada Del bahwa dia tidak memandang fisik Del. Sama sekali dia hanya ingin hidup bahagia layaknya keluarga yang utuh bersama Del. Dia juga berpikir ingin mendapatkan keturunan dari Del. Tapi dengan angkuhnya, Del menjawab bahwa dia tidak tertarik untuk memiliki keturunan dari Grace. Del merasa kalau hidup sendiri lebih damai dan tenang. Namun, dari lubuk hatinya, kata-kata tersebut hanyalah ungkapan emosi dari Del. Ia sangat marah kepada Grace karena kelakuan anjingnya. Intinya kata-kata yang keluar dari mulut Del pada saat itu hanyalah emosi sesaat. Beberapa bulan kini telah mereka lalui bersama. Hampir setiap sudut kota dan rumah kini telah mereka bersihkan. Mereka juga berinovasi untuk membuat energi listrik tenaga surya di setiap rumah tersebut. Dengan harapan, saat energi minyak bumi telah habis, mereka masih bisa mendapatkan dan memiliki sumber energi lain untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Grace baru sadar ternyata masih ada satu rumah yang belum ia bersihkan. Dan benar saja, di rumah tersebut masih ada mayat seorang wanita tua yang belum mereka kuburkan. Dan mengejutkannya, ternyata jasad wanita tua tersebut adalah ibunya Del. Selama ini Del tidak membersihkan rumah tersebut karena ia tidak sanggup melihat jasad ibunya yang sudah terbujur kaku, apalagi menguburkannya. Karena ternyata selama ini Del selalu mendapatkan cacian karena bentuk fisiknya. Dan hanya ibunya lah yang mau menerima Del apa adanya. Grace yang mencoba menguburkan jasad ibu Del awalnya dilarang oleh Del karena dia tidak sanggup untuk kehilangan ibunya. Namun setelah diberikan pengertian oleh Grace, Del pun mulai sadar bahwa dia harus merelakan sang ibu jika dia benar-benar menyayanginya. Sehingga akhirnya, Del pun merelakan jasad ibunya untuk dikuburkan. Dan tidak lama kemudian, entah kenapa, Del tiba-tiba tidak sadarkan diri. Saat dia sadar, Del melihat dua orang yang sedang bersama Grace yang ia tidak kenali. Setelah Del menghampirinya, kedua orang tersebut pun menjawab bahwa mereka adalah paman dan bibinya Grace, yang bernama Patrick dan Violet. Del yang mengetahuinya pun lantas langsung marah, karena Grace selama ini tidak menceritakan semuanya kepadanya. Patrick pun mengatakan kepada Del bahwa masih banyak orang yang selamat di kota lain, dan Del hanya berfokus pada kotanya sendiri, yang hanya menyisakan Del saja yang selamat. Del pun diminta untuk bergabung dengan para orang yang selamat di kota lain, untuk memulai kehidupan yang baru, dan kembali membangun dunia yang telah hancur. Tak lama kemudian, hal yang membuat bingung Del ketika Grace berkata bahwa Patrick bukanlah pamannya. Del yang awalnya telah setuju untuk bergabung, akhirnya mengurungkan niatnya itu dan langsung pergi meninggalkan Grace di sana.
Sebelum Dale pergi, Patrick berkata bahwa ada seorang dokter di kota lain yang menciptakan sebuah alat untuk menghapus seluruh ingatan sedih manusia, sehingga semua kejadian sedih yang pernah dialami tak akan bisa diingatnya. Tapi Dale tidak peduli akan hal itu. Ia bergegas pergi karena menurutnya, hidup seorang diri akan membuatnya merasa lebih aman dan tenang. Hari-hari berikutnya pun kembali dilalui Dale sama seperti sebelumnya. Kini ia kembali sendiri, tanpa ada Grace yang sebelumnya ada untuk menemaninya. Karena rasa sepi itulah, akhirnya membuat Dale sadar bahwa dia sangat membutuhkan Grace untuk menjalani hari-harinya sekedar untuk berbincang atau bersenda gurau. Dia pun memutuskan untuk pergi ke kota di mana kini Grace berada. Dari kota Dale berasal, kota yang ditujunya sangatlah jauh, sehingga dia harus berkali-kali mengganti mobilnya dengan mobil yang berada di pinggir jalan dan masih terisi bahan bakar. Dale pun sangat terkejut setelah sampai di kota itu. Dia melihat masih ada banyak kehidupan di sana. Dan tak perlu waktu lama, Dale mulai mencari rumah Patrick. Hingga akhirnya dia menemukannya. Di sana, Dale sangat terkejut melihat Grace yang tidak berdaya, yang tengah ingin dihapus ingatannya. Aturan di kota tersebut, semua orang diharuskan untuk menghapus ingatan masa lalunya dan memulai kehidupan yang baru. Namun, belum sempat alat itu selesai untuk menghapus ingatan Grace, dia langsung mencabut kabel-kabel yang terpasang. Dan karena hal itu, ingatan Grace belum terhapus sepenuhnya, dan dia masih mengingat bahwa Patrick dan Violet bukanlah paman dan bibinya. Sadar akan hal itu, Grace langsung menembak Patrick yang berusaha menghalanginya pergi dengan Dale. Di saat Dale dan Grace beranjak pergi, mereka melihat banyak orang yang hanya bersenang-senang di sana, tanpa mengingat kejadian masa lalu yang mereka alami. Akan hal tersebut, sangat sulit untuk mereka belajar dan kembali membangun peradaban manusia yang normal. Dale dan Grace pun segera pergi meninggalkan kota itu. Mereka akhirnya kembali pulang ke kota asal Dale dan memulai kehidupan baru bersama dengan cara berkembang biak. Hingga akhirnya film pun berakhir.